Selamat petang saudara, Anda sedang menyaksikan live update petang bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Kita jelang live update selengkapnya bersama dengan saya Nila Irda. Kita awali dengan informasi pertama, saudara, 6 anggota polisi yang diduga terlibat penganiayaan Hermanto, tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara, kini telah dinonaktifkan sementara. Berdasarkan informasi, keenam anggota ini berdinas di Polsek Lubuk Linggau Utara. Kapolres Lubuk Linggau juga memastikan penanganan kasus Hermanto, tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara yang meninggal diduga karena menjadi korban penganiayaan ini, akan dilakukan dengan transparan. Untuk mengetahui bagaimana update informasi kasus tahanan meninggal dunia yang diduga karena menjadi korban penganiayaan, sudah ada wartawan dari Tribun Sumsel, Eko Hepronis, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Silakan, Eko. Ya, Nila. Eko, silakan dengan informasi Anda terkait update kasus tahanan meninggal dunia yang diduga menjadi korban penganiayaan ini. Oke, baik. Dapat kami laporkan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, untuk kondisi 6 orang yang diduga yang terlibat kasus penganiayaan Hermanto, salah seorang tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara, kini telah dinonaktifkan. Hal tersebut berdasarkan surat sprint yang dikeluarkan oleh Wakapolres Lubuk Linggau pada tanggal 17 kemarin. Sebagaimana hal itu sebagaimana yang tersebar di beberapa media sosial sejak kemarin sore. Nah, ke-6 anggota tersebut saat ini telah nonaktifkan maksud kami, dan saat ini dalam hal pemeriksaan di Polres Lubuk Linggau. Demikian. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara ini dengan Kapolres Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Kelanjutan yang kemarin soal tahanan yang kita sudah ke rumah duka tadi. Ya, jadi gini, kebetulan saya baru jabat Kapolres 3 harinya ini. Kalau kemarin 2 hari, ini 3 hari. Nah, dengan kejadian kemarin, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan ini, kita akan tindak tegas. Ya, sementara untuk anggota dilakukan pemeriksaan di Polres, ya, Polres Lubuk Linggau, dan untuk sementara jabatan dari anggota yang melakukan pelanggaran, ya, kita nonaktifkan, ya, kita tarik ke Polres. Sejauh ini perkembangan prosesnya seperti apa, dan udah berapa orang yang kita periksa? Yang kita periksa ada 5. Ya, 5 anggota. 5 anggota itu yang semuanya terlibat atau ada juga yang saksi? Semuanya ada 6. Nah, cuma 1 dia kalau ini memeriksa. Mungkin imbauan kita terakhir. Saya selaku Kapolres Lubuk Linggau, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, ya, saya komit untuk melakukan tindakan yang tegas kepada anggota. Kenapa? Karena kita, ya, ini sesuai dengan mutu kita, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, Bunda. 3 anak di bawah umur, saudara, menjadi pelaku aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan di kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Aparat Polres Gunung Kidul pun turun tangan menangani kasus ini, yang mana aksi pencurian dilakukan pada Senin 7 Februari dini hari lalu. Korban langsung melaporkan tindak pencurian ini ke Polsek Tanjung Sari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait adanya pencurian yang dilakukan oleh bocah di bawah umur ini, sudah ada Alexander Aprita, wartawan Tribun Jogja, yang sudah siap dengan informasinya. Alexander, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam, Nila. Belum lama ini dari Polres Gunung Kidul benar mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kawasan pantai yang berada di Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul.
dan ternyata aksi ini dilakukan oleh 3 remaja yang masih di bawah umur begitu. Adapun kronologis awalnya pertama dari seorang nelayan setempat bernama Riswanto begitu. Seperti biasa beliau hendak melaut dengan kendaraan sepeda motornya, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di bangunan milik warga yang berada di pantai setempat seperti itu. Namun dini harinya ketika sudah selesai beraktivitas dan kembali, motornya tersebut sudah hilang. Paginya kemudian beliau langsung melapor ke Polsek Tanjung Sari terkait hilangnya motornya tersebut. Dalam waktu 2 hari dari aparat Polsek Tanjung Sari dibantu oleh Polres Gunung Kidul berhasil mengungkap para pelaku dari aksi curanmor ini, dan pengungkapan sendiri berlangsung secara tidak sengaja karena pertama ternyata bagian dari motor yang dicuri ini, yaitu bagian mesinnya dari motor ini, itu ternyata dijual secara online lewat media sosial, dan itu diketahui oleh nelayan yang rekan dari korban seperti itu, dan rekan korban ini kemudian langsung memberitahu aparat terkait temuan tersebut, dan aparat langsung melakukan cross check untuk memastikan dan benar bahwa mesin tersebut bagian dari kendaraan yang hilang milik korban. Adapun dari ketiga pelaku ini yang masih di bawah umur, mereka disebut masih dalam satu kelompok permainan begitu, dan ada satu otaknya di antara bertiga yang paling senior yang berumur 17 tahun. Kemudian mereka sebelumnya juga sudah memantau terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya untuk melihat kendaraan mana yang mungkin bisa jadi sasaran, barulah kemudian keesokan harinya mereka beraksi seperti itu. Adapun masing-masing mereka berperan mulai dari yang mengambil motor, kemudian mengawasi situasi, hingga yang standby di atas sepeda motor seperti itu. Kemudian berdasarkan keterangan yang didapat dari para pelaku ini, ternyata motor tersebut kemudian dipreteli atau dibongkar menjadi bagian yang terpisah seperti itu. Untuk bagian dari rangka bodi motornya itu dijual ke penjual barang rosokan atau barang loakan, sedangkan mesinnya seperti yang saya bilang sebelumnya itu dijual secara online seperti itu. Adapun mereka sudah mendapatkan uang hasil penjualan senilai 200.000, di mana tersisa 150.000 menurut dari Kapolsek Tanjung Sari AKP Wawan Anggoro. Sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi seperti rokok dan bensin. Untuk mereka sendiri terkena ancaman penjara 7 tahun mengikuti pasal 363 KUHP tentang tindak pencurian, namun karena masih di bawah umur, tidak langsung ditahan, hanya dikembalikan ke orang tua masing-masing dan pengawasan penuh oleh orang tuanya sendiri, kemudian dengan aparat setempat dan juga perangkat desa setempat. Meskipun demikian, dari aparat Polres Gunung Kidul memastikan proses hukum terhadap 3 pelaku ini tetap berjalan. Demikian, Nila. Baik, saudara, demikian laporan dari wartawan Tribun Jogja, Alexander Aprita, terkait adanya anak di bawah umur yang melakukan aksi curanmor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Kapolsek Tanjung Sari AKP Wawan Anggoro. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kemudian dilakukan langkah seperti apa, Pak? Jadi untuk 3 tersangka curanmor ini saat ini sudah di rumah masing-masing karena tidak kita melakukan penahanan karena masih anak-anak. Kemudian langkah-langkah kita ya tetap kita melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Kita laksanakan pemberkasan karena bukti alat bukti semuanya sudah tercukupi, ya kita melakukan pemberkasan dan akan segera kirim ke kejaksaan untuk berkas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. 3 Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII hari ini menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Garut, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Ketiga jenderal ini sempat mengibarkan bendera NII dan melakukan upaya makar di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Persidangan yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Haris Tewa ini berlangsung selama 1 jam. Untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta dalam persidangan, 3 Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII ini sudah ada Sidki Al-Ghifari, wartawan Tribun Jabar, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Silakan Sidki dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Nila. Kemarin pagi maksud kami 3 Jenderal NII yang sebelumnya pernah mengibarkan bendera NII di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, akhirnya sudah memasuki babak baru ya. Ketiganya disidangkan di Pengadilan Negeri Garut. Ketiganya yaitu Ujer, Jajang Koswara, dan Juda Odik Sodikin. Dalam persidangan perdana ini
terdakwa dibacakan oleh jaksa penuntut umum tentang tentang fakta-fakta yang nantinya akan dipersidangkan. Persidangan ini berjalan selama 1 jam ya, dan jaksa penuntut umum membacakan fakta-fakta bahwa ketiga jenderal ini memang mempunyai mandat, diberikan mandat oleh Presiden RI sebelumnya, yaitu Sen Komara yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2021 silam. Kemudian ketiga terdakwa ini tidak mengajukan keberatan ketika jaksa penuntut umum membaca dakwaan-dakwaan pada mereka. Namun beberapa waktu lalu saat ketiga jenderal ini dimunculkan ke publik oleh Polres Garut, ketiga jenderal ini pun sudah mengeluarkan surat terbuka untuk masyarakat Garut, untuk Bupati Garut, dan untuk Presiden Joko Widodo. Mereka meminta maaf karena ketidaktahuannya mengibarkan bendera negara Islam Indonesia. Namun persidangan proses hukum tetap berlanjut dan jaksa penuntut umum memberikan fakta-fakta, bukti-bukti bahwa ketiga jenderal ini telah sebelumnya diberi mandat oleh Presiden RI Sen Komara untuk melanjutkan perjuangan menyebarkan paham atau menyebarkan negara Islam Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Sebelumnya mereka sempat menyeru PBB, Amerika, dan negara-negara di luar sana untuk bergabung dengan NI. Sidang selanjutnya akan dilakukan Kamis mendatang maksud kami, dan akan dilanjutkan dengan persidangan-persidangan yang akan datang. Rencananya akan dilakukan jika proses persidangan lancar, persidangan akan dilakukan selama 4 kali. Nantinya ketiga terdakwa ini memang sudah dijerat dengan 3 aturan berbeda, yaitu pasal 107 KUHP tentang makar, ancamannya 15 tahun penjara. Kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 24, pasal 66 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang penghinaan lambang negara. Jika ketiganya ini terbukti melakukan upaya makar, maka hukuman bagi ketiga jenderal ini 2 kali lipat, yaitu 30 tahun. Memang ini akhir-akhir ini di Kabupaten Garut sedang serius ya menangani negara Islam Indonesia ini, karena memang disebutkan Garut ini sebagai embrio dari negara Islam Indonesia yang beberapa tahun silam, yaitu Kartosuwiryo itu mendeklarasikan negara Islam Indonesia itu di antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu yang ada di Garut Utara. Kemudian bukti-bukti juga sudah dikeluarkan dalam persidangan tersebut. Nantinya kita akan menunggu bagaimana dalam persidangan selanjutnya, dan ini kita juga tengah menunggu jawaban dari ketiga terdakwa ini yang sebelumnya pernah disampaikan kepada pengacara bahwa ketiga terdakwa ini hanya mengikuti pengajian saja di rumah Sen Komara saat itu. Kemudian terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya melakukan upaya makar atau melawan hukum. Namun ketiga terdakwa itu mengakui bahwa diri mereka ini diangkat sebagai jenderal NI oleh Sen Komara. Baik, Nila. Baik, terima kasih banyak Sidki Al-Ghifari, wartawan Tribun Jabar, atas laporan Anda terkait persidangan di PN Garut yang dijalani oleh 3 jenderal negara Islam Indonesia. Selamat bertugas kembali, Sidki. Kami akan jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan
Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Anda masih menyaksikan live update petang bersama dengan saya Nila Irda, Saudara. Pengusaha rental mobil atau bus rencar nasional BRN mendatangi Makopolresta Bogor Kota pada Kamis 17 Februari. Bukan tanpa sebab kedatangan BRN kali ini untuk audiensi dan mempertanyakan perkembangan kasus penganiayaan pada 5 orang relawan BRN di Kedung Halang, Kota Bogor pada Sabtu lalu. Koordinator aksi ini mengatakan bahwa pihaknya meminta untuk pihak Polresta Bogor mengusut tuntas kasus yang dialami oleh relawan BRN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Silahkan Rahmat Hidayat dengan laporan Anda. Ya, baik Nila dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan bahwa kedatangan bus rencar nasional atau pengusaha sewa mobil ke Makopolresta Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 untuk mempertanyakan kasus ataupun mempertanyakan laporan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepada 5 relawannya di Kedung Halang, Kota Bogor beberapa waktu lalu. Adapun menurut informasi yang didapat, kejadian tersebut bermula ketika salah satu oknum tersebut menyewa mobil kepada pengusaha rental mobil yang berada di Bandung. Namun oknum tersebut malah berulah dan membawa mobil tersebut ke daerah Kota Bogor. Hal tersebut dipastikan oleh relawan yang berada di Bogor karena melihat GPS dari mobil yang disewa dari Bandung tersebut terdeteksi di daerah Kedung Halang, Kota Bogor. Ketika relawan yang mendatangi unit mobil tersebut di daerah Kedung Halang, Kota Bogor untuk mempertanyakan kenapa unit mobil tersebut berada di Kedung Halang, namun bukan selesai di situ, oknum tersebut malah menyerang ke-5 relawan yang datangnya tidak bersamaan ke Kedung Halang, Kota Bogor. Atas hal tersebut, 5 orang relawan BRN yang berasal dari Bogor mengalami luka dengan 3 orang luka berat dan
2 orang luka ringan. Kemudian kedatangan BRN ke Mapolresta Kota Bogor untuk melakukan audiensi dan sekaligus mempertanyakan laporan penganiayaan yang langsung dibuat oleh pihaknya pasca kejadian pada hari Sabtu lalu. Dan pihak BRN pun secara tegas mengatakan bahwa pihak Polresta Kota Bogor harus mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap 5 relawan BRN yang dilakukan salah satu oknum di Kota Bogor tersebut. Bahkan koordinator BRN atau relawan BRN menegaskan secara tegas pihaknya meminta oknum yang tersebut ketika nanti ditangkap oleh Polresta Kota Bogor harus dijerujikan. Hal tersebut pun didukung dengan kesiapan pihak BRN dengan menyewa pengacara profesional. Kemudian dari hasil audiensi yang berlangsung kemarin, pihak kepolisian ataupun pihak Polresta Kota Bogor mengatakan bahwa saat ini pihaknya menegaskan untuk mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan kepada relawan BRN di Kedung Halang Kota Bogor tersebut. Menurut Kapolresta Bogor Kota Kompol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih dengan audiensi dengan pihak BRN dan menyatakan sikapnya untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan kepada relawan BRN ini. Namun sejauh ini dari hasil audiensi yang dilakukan pada hari kemarin, Kapolresta Bogor tegaskan sudah memeriksa saksi dari korban dan akan memanggil saksi-saksi lainnya serta memeriksa barang bukti yang didapat dari pasca kejadian tersebut. Sehingga menurut Kapolresta Bogor Kota Kompol Susatyo Purnomo Condro, nantinya pihak kepolisian terus melakukan pengusutan dan apapun hasilnya nanti Kapolresta Bogor Kota akan melakukan rilis secepatnya penyelesaian kasus penganiayaan terhadap relawan BRN ini. Begitu laporan dari kami inilah. Terima kasih Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan relawan BRN Arif Isnadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ramai-ramai mendatangi Polresta, apa maksud dan tujuan sedikit Bang? Oke, kita ini dari relawan Booster Inkarnasional, kita adalah para pengusaha rental mobil. Ya, jadi anggota BRN itu adalah pengusaha rental mobil yang kebetulan beberapa hari lalu kita ada masalah dengan pihak yang mungkin ya kita nggak tahu pihak mana, pihak Polresta yang tahu. Makanya hari ini kita mau datang, kita mau audiensi, kita mau tahu bagaimana perkembangan yang menimpa rekan-rekan relawan kita, yaitu pada saat hari Jumat lalu atau Sabtu dini hari ada kasus penganiayaan 5 orang anggota relawan, 2 orang luka ringan dan 3 orang luka berat. Nah, maksud kami ke sini adalah kita mau audiensi dengan pihak Polresta untuk menanyakan dan untuk melihat progres dari kasus ini, bagaimana perkembangan dari LP yang sudah kita buat. Sejauh ini apa perkembangan terakhir yang diterima oleh pihak BRN? Saat ini kita baru tahu bahwa ada pemanggilan saksi-saksi, ya. Dan kemudian kita juga ada informasi, tapi ini yang kita lagi mau cari tahu hari ini. Ya, kita bersama Tandung kita mau cari tahu hari ini karena pelakunya itu diduga dengan tanda kutip oknum, ya kita nggak tahu dari oknum mana. Dan kita mau hari ini kita mau diinformasikan ke kita semua relawan bagaimana dengan informasi bahwa itu kalau memang itu adalah oknum. Kalau kronologis penolakannya sendiri itu gimana Pak? Bisa dijelaskan semuanya? Kalau kronologis pengeroyokannya adalah itu terjadi saat mobil kita ini relawan posisinya di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau mobil saya di Jakarta, kalau mobil saya ada masalah di Bandung, ada masalah di Surabaya, saya nggak perlu. Produsen tahu Sumedang sepakat mogok massal, Saudara, untuk memproduksi selama 3 hari. Hal ini lantaran harga kedelai yang mahal dan langka sehingga membuat mereka harus rela mengambil sedikit laba. Bukan hanya kedelai, minyak goreng yang menjadi media utama untuk mematangkan tahu hingga siap santap. Kini harganya juga mahal dan langka seperti kedelai.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat malam Kiki, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat petang. Inilah dapat saya sampaikan saat ini para perajin tahu di Kabupaten Sumedang tengah mengap-ngap untuk meneruskan produksinya. Hal ini terjadi diakibatkan tingginya harga kacang kedelai dan langka. Harga berdasarkan informasi yang saya dapatkan, harga kacang kedelai yang semula hanya berkisar 10.500 setiap kilogramnya kini menjadi 11.400 per kilogramnya. Tak hanya dipusingkan oleh tingginya harga kacang kedelai, para perajin kudapan yang menjadi ikon Kabupaten Sumedang ini tengah dipusingkan juga oleh tingginya harga minyak goreng curah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sejumlah pedagang atau para perajin tahu, harga minyak curah yang semula hanya berkisar Rp11.000 setiap kilogramnya kini menjadi Rp19.000 setiap kilogramnya. Buntut tingginya dan langkanya harga minyak goreng curah dan kacang kedelai ini, para perajin tahu di Kabupaten Sumedang berharap mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah kabupaten setempat, dan para perajin tahu di Kabupaten Sumedang saat ini hanya bisa pasrah dengan kondisi mahalnya kacang kedelai dan harga minyak goreng curah. Buntut naiknya harga minyak dan kacang kedelai di Kabupaten Sumedang, para perajin tahu bakal melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari mendatang, terhitung mulai dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 23 Februari. Tak hanya itu, para perajin di Kabupaten Sumedang pun akan melakukan menaikkan harga jual tahu mulai terhitung tanggal 24 Februari mendatang. Demikian nilai yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang pemilik pabrik tahu Saryejo yang Yanti Sutisna. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Sekarang mah kan belum bukan harus kompak ya, kompak semua. Katanya tanggal 21, 22, 23 akan mengadakan demo. Terus tanggal 24-nya mau menaikkan harga tahu. Ini kan harus rata. Kalau kita ngeduluin yang lain belum kan nanti pelanggan pada lari. Kita keuntungan aja yang berkurang gitu. Hanya bisa pasrah aja Pak sekarang Pak ya. Pak, total ada berapa karyawan Pak di sini Pak? 30 berapa ya? 30 karyawan. 30 karyawan. Pak, ini apa buntut kenaikan harga minyak dan kedelai Pak? Jadi produksi ini dikurangi nggak Pak? Enggak, sementara belum. Masih stabil kalau produksi Pak ya? Cuman keuntungan jadi berkurang. 6 kintal lebih, 7 kintalan sehari. Kalau minyaknya? Minyak 3 kintal. 3 kintal dalam sehari. Ini minta ke pemerintah bantuannya aja, minta disubsidi bagaimana ya. Jalan keluarnya ya. Supaya ini normal kembali. Harganya menjadi seperti semula. Sekarang harga kedelai berapa Pak? Di pasaran itu 11.400. Sebelumnya? Sebelumnya cuman 10.500. Kalau minyak goreng? Minyak asalnya kan 11, kisaran 11, 12. Sekarang nyampe 19.000. 19.000 minyak curah ya Pak ya? Itu juga susah di pasaran. Minyak sekarang udah langka katanya. Tapi kalau kedelai langka nggak Pak? Kedelai juga udah susah dibatasi. Udah dibatasi. Udah dibatasi sekarang. Nggak tahu kendalanya di mana. Naiknya harga kedelai di pasaran juga berdampak, Saudara, pada pengrajin tahu dan tempe di Tanjung Selor, Bulungan. Kenaikan harga kedelai sangat dirasakan oleh Misran, seorang pelaku pengrajin tahu dan juga tempe. Misran mengatakan kenaikan harga kedelai mencapai setidaknya Rp20.000 per karung dalam sebulan belakangan. Misran yang juga memiliki lapak berjualan di pasar ini tidak dapat menaikkan harga jual kepada pembeli.
Informasi selengkapnya, Saudara, sudah ada Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan laporan lengkapnya pada Anda. Maulana, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila. Dapat dilaporkan bahwa memang kenaikan harga kedelai di Tanjung Selor itu sudah berlangsung hampir 1 bulan belakangan, dari biasanya dihargai sekitar Rp570.000 per karung, sekarang harganya naik menjadi Rp590.000 per karung. Salah satu pengrajin di Tanjung Selor, Misran, mengakui bahwa kenaikan ini membuat pihaknya harus menyesuaikan dengan kondisi kenaikan harga, salah satunya dengan mengurangi jumlah produksi dari pabrik tahu tempe yang ia miliki, yakni dari yang biasanya memproduksi 10 karung per harinya, hari ini imbas kenaikan harga, pengrajin tahu tempe dengan nama Pak D Tahu Arema ini hanya mampu memproduksi 8 karung saja. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa menaikkan harga jual tahu dan tempe di pasaran, mengingat saat ini persaingan harga di pasaran, tepatnya di Pasar Induk Tanjung Selor, cukup ketat, sehingga apabila ia menaikkan harga, besar kemungkinan produksinya tidak akan dibeli oleh para pelanggan. Selain itu, Misran mengakui juga bahwa pihaknya tidak bisa memperkecil atau mengubah ukuran tahu dan tempe karena nantinya para pelanggan yang biasa membeli tahu dan tempe di lapak jualannya itu justru beralih ke penjual lainnya. Saat ini memang Misran mengaku hanya bisa mengurangi jumlah produksi harian untuk menekan biaya produksi yang harus ditanggung akibat naiknya harga bahan baku kacang kedelai. Tentunya Misran berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga bahan baku kedelai dan nantinya bisa menstabilkan harga agar kemudian produksinya bisa kembali seperti sedia kala. Begitu rekan Nila. Wartawan kami dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi, Saudara, melaporkan terkait keluhan dari sejumlah pengrajin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada wawancara dengan Misran, seorang pengrajin tahu dan tempe. Berikut liputannya untuk Anda. Harganya memang naik ya Pak? Naik. Udah berapa hari Pak naiknya? Sudah tidak berapa hari, ini 1 bulan ini naik terus ini. Baru turun, naik lagi, baru turun, naik lagi ini. Sekarang berapa harganya Pak? Sekarang kalau dari sini, dari Tarakan, kalau saya ngambil itu 500. 590. Per karung. Per karung. Biasanya berapa? Berapa? Biasanya 58, 57. 58, sekarang 590. 590. Berarti naiknya 10.000. 2 kali naik 20.000. 20.000 ya Pak? Iya. Ya? Sebulan terakhir ya Pak? Iya. Ya? Oh, gitu. Kalau ini Demikian live update petang kali ini, Saudara. Nantikan terus live update petang selanjutnya untuk kembali memperbarui informasi Anda. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.